Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para pemirsa LDI TV yang dirahmati Allah, sebelum saya menguraikan tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah, terlebih dahulu saya bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan, semua hidayah dan rahmat yang selalu tercurahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya. Para pemirsa LDI TV yang dirahmati Allah, pada beberapa waktu yang lalu sudah kami jelaskan bahwa kita di dalam ibadah kepada Allah, kita dituntut untuk berpegang pada kitab Allah dan sunnah. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti sunnah segala? Apa nggak cukup dengan Al-Quran? Perlu disampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang menjelaskan aturan-aturan ibadah secara global, belum terperinci. Sebagaimana contoh, Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Kalian menetapilah, menegakkanlah sholat dan mendatangkanlah atau menunaikanlah zakat. Ini perintah secara global dari Allah. Dan bagaimana aturan secara terperinci sholat itu ada berapa, waktunya kapan, bagaimana aturan bacaannya, jumlah rakaatnya, kalau terjadi kesalahan dalam sholat harus bagaimana. Al-Quran belum menjelaskan secara terperinci. Maka Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang menjelaskan, menjabarkan semua isi dari Al-Quran. Maka disinilah pentingnya, bahkan wajibnya kita mengikuti sunnah, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Allah sudah memberikan perintah supaya kita mengikuti sunnah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, ikutilah. Termasuk yang diperbuat Rasul di dalam sholat, di dalam toharoh, di dalam budi pekerti, di dalam zakat maupun ibadah yang lain. Ikutilah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jangan dikerjakan. Berhentilah. Kalau Nabi sudah melarang, maka itulah larangannya Allah. Karena Rasul tidak mungkin memberikan tuntunan ibadah itu berdasarkan hawa nafsu beliau sendiri, tidak mungkin. Karena Allah sudah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul tidak akan bicara berdasarkan hawa nafsu, namun in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan oleh Rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Maka tuntunan Rasul, sunnah dari Rasulullah SAW wajib diikuti, wajib ditetapi. Kalau itu berupa perintah,
kita wajib mengerjakan. Kalau itu berupa larangan, maka harus kita jauh. Kita tidak cukup hanya mengadakan Al-Quran secara global saja, kemudian tidak mau memakai hadis. Kita tidak bisa beribadah dengan benar. Rasulullah SAW itu adalah sebaik-baiknya makhluk Allah yang diutus oleh Allah kepada hambanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada contoh yang baik, tauladan yang baik, baik di dalam kehidupan berumah tangga, baik dalam ibadah kepada Allah, ataupun bermuamalah dengan semua manusia. Maka sunnah Rasulullah wajib kita ikuti. Dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka semua ibadah kita dijamin benarnya dan diterima oleh Allah, dan akhirnya masuk surga selamat dari neraka. Dan sunnah Rasulullah oleh para ulama sudah dibukukan di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal, yang termasyhur adalah kutubus sittah. Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu ada hadis kutubus sittah yang termasyhur, yang selayaknya, semestinya kita pelajari, kita kaji, sehingga kita mengetahui bagaimana sunnah Rasulullah SAW mulai bangun tidur sampai kembali tidur. Di situ banyak sunnah-sunnah Nabi yang wajib kita pelajari dan kita ikuti, guna menuntun kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan benar, beribadah dengan benar, diterima oleh Allah, dan masuk surga selamat dari neraka. Demikian para pemirsa LDI TV yang berbahagia, uraian dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.